Jadi langsung nyambung juga dengan refleksi saya karena mendengarkan Mbak Mel ini, saya langsung mikir iya ya. Jadi sudah banyak cobaan-cobaan di Indonesia yang berusaha untuk memecah belah kita. Tapi dengan kekuatan imajinasi tadi di Pella, Gandong, itu adalah imajinasi dari masyarakat bersama-sama ingin tetap mempertahankan kebersatuan itu dan melalui seni, tradisi, budaya ya. Kemudian kita bisa saling memaafkan ya, saling memaafkan dan kemudian berjalan bersama-sama lagi. Jadi di sini saya melihat memang imajinasi itu sangat penting ya. Dan kekuatan budaya itu, kekuatan kultural Indonesia itu memang adalah fondasi dasar itu. Jadi kalau tadi bertanya dari Mbak Nana, apa sih sebetulnya fondasi ini yang bisa selalu membuat kita bersama? Jangan-jangan ya memang keberagaman budaya itu yang sadar akan kita bersama-sama satu tanah air, kemudian satu bahasa. Ini bisa dipertahankan asalkan ada kemauan untuk rendah hati. Ketika kita bersalah, kita bisa minta maaf. Nah, untuk itu nggak mudah sebetulnya menurunkan ego. Nah, jadi kalau mungkin Mbak Linda mau sharing juga. Iya tadi, terima kasih Mbak Dami. Mendengarkan imajinasi, dengerin juga dari Mbak Sulis bagaimana generasi muda yang hampir 100 tahun lalu itu mereka punya visi, artinya kan mereka punya imajinasi Indonesia ke depan seperti apa, kemudian apa ada Kongres Perempuan yang pertama, kemudian lahirlah kemerdekaan. Yaitu kembali lagi seperti kita pernah bahas pada podcast Terbitlah Terang sebelum ini ya, nilai-nilai kejujuran itu memang penting sekali dan kerendahan hati, welas asih, saling mendengarkan untuk kemudian kita bisa mengheningkan semua apa yang kita pikirkan supaya imajinasi itu bisa muncul. Soalnya tanpa keheningan itu bagaimana kita bisa berimajinasi? Seperti juga kita sering obrolkan bagaimana peran pendidikan itu begitu mendasar. Kita perlu dasar pendidikan yang kokoh untuk bisa melihat imajinasi yang besar. Nah, bagaimana kakak pendidik semua? Saya kira pendidikan itu sangat penting ya. Jadi bagaimana pendidikan kita tadi merajut terus, mengingatkan terus yang menjadikan kita satu itu apa. Jadi itu kita beragam budaya tapi terjadi dialog-dialog lintas budaya yang sangat cair. Di Indonesia ini salah satu negara yang integrasi budayanya sangat cair. Orang dari Batak belajar di Jawa, nanti menikah dengan orang Manado, tinggal di Sangihe. Jadi kita mempunyai satu aspek lintas budaya tanpa mengurangi perbedaan ya. Jadi justru perbedaan itu sangat kaya dan dengan melalui keheningan, refleksi yang dimantapkan melalui pendidikan kita. Jadi saya kira mudah-mudahan di dalam ruang-ruang pendidikan formal dan informal itu hal-hal ini terus bisa dibangun terjaga. Karena ini sangat penting untuk jadi landasan kita. Gitu ya Bu Nana? Ya setuju saya pikir di dunia pendidikan kita mesti mau ya siapkan ruang waktu untuk kesempatan pengalaman belajar seperti itu. Dan kreativitas guru bekerja sama dengan semua pihak seperti yang tadi Mbak Sulis ceritakan kan, kalau itu bisa dihadirkan di dalam pengalaman belajar, orang menjadikan itu seperti wawasan ya, dia nggak harus kasarnya kecemplung dulu sebelum tahu bahwa ada bahaya di situ, ada sesuatu yang harus dia awasi untuk tidak ikut. Jadi artinya pengalaman buruk itu tidak harus dialami sepanjang dia sadar dulu bahwa ada ini semua yang baik, plus minus ini. Dan itu memang memerlukan guru punya wawasan yang luas sekali. Jadi saya pikir kalau suara-suara seperti ini banyak didengar sampai pada ruang interaksi antara guru dan murid,
mudah-mudahan kita bisa membangun kesadaran ini cukup dini ya. Jadi kita nggak nemu konflik dulu baru sadar, oh ada masalah gitu. Kita bisa antisipasi. Betul, Dari kecil. antisipasi itu. Karena antisipasi itu kan memerlukan awareness tadi, tapi juga diikuti oleh upaya-upaya mitigasi supaya ini nggak mengakibatkan korban. Lalu kita harus siapkan dengan cara bagaimana. Dan langkah-langkah itu bisa tadinya menghindari masalah, malah justru tadi menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi lebih daripada menanggulangi masalah, dia menghasilkan sesuatu yang konstruktif. Boleh satu lagi nggak? Ya, silahkan. Ada seorang antropolog Amerika namanya Edward Brunner. Dia mengatakan bagaimana ada suku-suku bangsa yang memiliki kemampuan adjust kepada suku bangsa lain. Orang Batak, kalau mereka ke Medan, Medan itu adalah suatu kota yang tidak punya kebudayaan dominan. Semuanya sama kuat, Batak, Melayu, Cina, ada Keling ya. Ya kalau nggak ada kebudayaan dominan, ya dia nggak usah harus adjust karena sama-sama kuat. Tapi begitu orang Batak sekolah di Bandung di ITB yang ada kebudayaan dominan Sunda, maka dia tuh emang akan berusaha banget jadi orang Sunda, berbahasa Sunda, bertata cara Sunda, supaya apa? Supaya diterima, gitu kan. Nah, itu zamannya Edward Brunner, tapi sekarang itu sentimen atau intoleransi itu berubah, bukan lagi etnik, tapi lebih ke agama. Jadi sekarang kalau ke Jogja tuh, dulu tuh mahasiswa dari luar Jawa susah banget cari kos, karena ibu kosnya bilang, maaf tidak terima orang dari seberang. Kalau sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini, maaf tidak terima orang yang non muslim. Itu pun yang terjadi di sekitar Depok gitu. Nah artinya tuh intoleransi itu memang ciptaan, karena ada soal-soal politik, tapi juga kita nggak punya cukup literasi untuk menghormati orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan saya kira yang harus kita lakukan adalah mewaspadai itu semua, bagaimana kita bisa saling belajar tentang hak asasi manusia yang paling mendasar, menghormati orang lain siapapun dia gitu. Padahal sebetulnya kan Sumpah Pemuda itu justru sudah menghargai itu. Tapi dalam kenyataannya ternyata kemudian timbul perbedaan-perbedaan itu. Jadi tampaknya memang Sumpah Pemuda itu adalah sebuah nilai-nilai yang selalu harus kita jaga, kawal, kita bahasakan, kita maknai. Kemudian kalau ada yang berusaha untuk menghilangkan itu, kemudian kita bangkitkan lagi. Jadi bukan hanya retorika ya. Dan kita membuat ruang-ruang itu, ruang-ruang pertemuan yang lebih banyak. Seperti ini. Ya, seperti ini. Gitu. Lintas disiplin, lintas umur, lintas generasi, lintas umur. Oke. Luar biasa untuk diskusi kali ini tentang Sumpah Pemuda. Jadi terima kasih Linda, Mbak Mel, Mbak Sulis dan juga Mbak Nana. Mbak Dami. Terima kasih mungkin untuk para pemirsa, kita ketemu di lain kali dan terima kasih sudah join untuk podcast kali ini dan ketemu di podcast berikutnya. Sampai ketemu lagi. Thank you.